Terima. Baik, kita akan belajar dengan tema besar tetap, yaitu gereja, tetapi kita masuk subtema karunia roh. Ya, kemungkinan ada 2 atau 3 seri, ya ini seri pertama tentang karunia roh. Apa karunia roh itu dan untuk apa karunia roh diadakan? Nah, kita akan belajar, ya. Sebab karunia roh itu penting, sangat penting, gitu ya. Tanpa karunia roh, gereja tidak akan bertumbuh. Dan banyak orang Kristen yang berpikir bahwa karunia roh itu karunia supranatural. Sebetulnya tidak seperti itu. Kalau karunia supranatural, maka banyak gereja yang tidak bisa bertumbuh. Karena banyak orang yang tidak punya karunia supranatural. Gitu ya. Ini harus kita pahami Bapak Ibu. Sehingga tidak bantat istilahnya. Sama seperti orang berpikir bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Allah, sehingga kita manusia untuk meneladaninya merasa enggak mungkin karena dia 100% Allah juga. Nah kan begitu. Sama, kalau gereja berpikir karunia roh itu adalah karunia supranatural semua, maka gereja tidak akan pernah bisa bertumbuh. Karena gimana caranya dapat karunia supranatural? Ya, ini mendasari pola pikir ya sebelum kita masuk. Karunia roh itu bukan karunia supranatural, bahkan di antara 9 karunia roh, mungkin yang murni supranatural cuma 2 atau 3. Yang lainnya bukan. Oke. Ya, ini apa ya? Sebuah pernyataan yang mungkin baru Anda tahu, ya tidak apa-apa, ini membuat kita melek dulu istilahnya ya. Mungkin datang di sini ngantuk atau habis makan bakso ngantuk ya. Setidaknya ini shock terapi dulu. Oke, kita masuk ya. Dalam Kristus semua jemaat atau gereja, kalau saya ngomong jemaat itu berarti gereja ya. Jemaat itu bukan perorangan, jemaat itu kumpulan, jemaat itu komunitas gitu ya. Di dalam Kristus semua jemaat atau gereja baik dipahami sebagai lokal maupun universal dibangun menjadi bangunan yang pas dari satu batu dengan batu yang lain. Dibangun menjadi bangunan yang pas, klop cocok dari batu satu dengan batu yang lain. Bangunan ini menekankan karya Kristus dalam membangun gerejanya. Bangunan ini menekankan karya Kristus di dunia dalam membangun gerejanya, dalam membangun tubuhnya. Sebagai pribadi memperlengkapi pribadi lain dalam jemaat. Tetapi sebagai jemaat atau komunitas juga memperlengkapi jemaat atau komunitas lain sebagai tubuh Kristus. Enggak ada gereja paling benar. Enggak ada gereja paling hebat. Semua harus saling melengkapi. Jadi kita tidak boleh merendahkan jemaat lain atau manusia lain. Karena manusia lain atau gereja lain pasti punya fungsinya masing-masing di hadapan Tuhan. Ini contoh saja ya, anggap saja kita full pengajaran mendalam gitu ya. Kalau orang non-Kristen bertobat, percaya Yesus, masuk gereja, ke tempat ini langsung stres. Ya. Tapi kalau ditampung di tempat lain dulu, yang nyanyi-nyanyi dulu, hore-hore dulu, mereka senang. Ya biarkan di situ dulu. Sampai pada titik tertentu seseorang akan bertanya,
apakah kekristenan hanya sampai di sini, baru mereka mencari. Enggak salah. Lupa kalau senang di sana terus, mau di sana terus, ya enggak masalah, ya silakan. Ya mungkin memang kapasitasnya segitu. Tapi kalau orang mencari tidak akan puas. Kalau orang mencari pasti dia mencari yang lebih dalam, apa maksud kekristenan. Ya. Jadi tidak boleh saling merendahkan, mengejek gitu ya. Bahkan kita yang mendalam pun terlalu dalam dikatakan sesat. Iya kan? Jadi ya sudahlah. Biar semua bertumbuh dan semua dalam rencana Allah. Dan itulah saling melengkapi. Ada orang non-Kristen, jadi Kristen, daripada enggak karu-karuan, ya sudahlah kemana dia mau bertumbuh silakan. Minimal seperti itu dulu. Karena kekristenan atau proses keselamatan itu bertumbuh, berkembang. Ya. Jadi gereja baik secara lokal maupun secara universal itu pasti saling melengkapi. Jemaat satu dengan jemaat lain saling melengkapi. Gitu ya. Seorang akan yang lain saling melengkapi. Komunitas atau gereja yang satu dengan gereja yang lain saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya. Kita baca yuk Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Baik, dari ayat ini kita bisa ambil satu kata, ya, rapi tersusun, gitu ya. Bahasa Yunaninya sunarmolo gomene, itu artinya rapi tersusun. Dibangun di atas para rasul, gitu ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga. Semua ini adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, gitu ya. Rapi tersusun berarti pas maksudnya, pas, rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Jadi tubuh Kristus itu adalah bait Allah. Tubuh Kristus itu bait Allah. Di mana Allah bertahta, bukan di gedung, ya, tetapi di setiap komunitas yang percaya Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Disitulah bait Allah. Disitulah Roh Kudus bekerja. Gitu ya. Gereja universal, suatu kesatuan dari orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dari beraneka macam ras di dunia. Orang Indonesia, orang Jawa, ya, ada orang keturunan Cina, ada orang Manado, orang Batak, orang Ambon. Itu sebuah kesatuan. Ya. Dibangun atas dasar pemahaman para rasul dan nabi. Bukan orang per orang sebetulnya. Ya. Pendeta enggak boleh, improvisasi pengajaran enggak boleh sebetulnya. Harus kembali ke pengajaran para rasul dan nabi. Nah masalahnya di situ. Meskipun seorang pendeta, seorang pengkhotbah berusaha benar gitu ya, kadang-kadang tafsiran antar pendeta ini masih salah, masih berbeda gitu ya.
Ya ini masalahnya. Ini masalahnya. Orang tidak mungkin bisa menemukan makna yang sebenarnya jika tidak berniat hidup kudus, jika tidak mau benar-benar belajar, jika tidak mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat jemaat. Tak mungkin. Para rasul secara kolektif merupakan dasar dari gereja, ya, merupakan salah satu dasar atau fondasi untuk memperlengkapi orang percaya dan membawa gereja pada kedewasaan. Tujuan para rasul tujuan Yesus mendirikan jemaat di atas rasul-rasulnya, ya, di atas rasul-rasulnya waktu itu kan Petrus dan teman-teman. Tujuannya untuk mendewasakan jemaat, untuk mendewasakan orang-orang percaya. Tidak ada maksud lain, tidak ada maksud memperkaya. Tidak ada. Mukjizat pun hanya sebagai tanda, bukan tujuan. Tujuannya mendewasakan. Ya, kita baca Efesus 4 ayat 12 sampai 13. Efesus 4 ayat 12 dan 13, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi dalam hal ini, kepemimpinan gereja harus menyesuaikan dengan ajaran para rasul, bukan dengan penerusnya atau siapapun yang mungkin saja ada perbedaan. Ya. Pemahaman orang Protestan, semua kembali ke Alkitab. Tidak kembali ke murid-murid para rasul, atau bapak-bapak gereja, atau tokoh-tokoh teologia. Protestan memahami kita kembali ke kitab suci, ditulis oleh para rasul, yang terdekat, sumber yang primer, itu maksudnya. Bukan tafsiran kemudian, enggak. Bukan kita tidak menghargai ya, tapi kita menghindari kemungkinan adanya perbedaan, kemungkinan adanya salah tafsir. Jadi tujuan gereja adalah mendewasakan jemaat berdasarkan ajaran para rasul. Kalau bukan ajaran para rasul, kata si A, kata si B, maaf, enggak dulu istilahnya gitu ya. Mungkin untuk perbandingan sih oke, tetapi kita kembali ke Alkitab. Kita menghindari kemungkinan adanya perbedaan dari apa yang diajarkan oleh para rasul. Ajaran Yesus jelas dipahami oleh para rasul sebagai murid. Namun dalam perkembangan bisa saja terjadi modifikasi atau penyimpangan dikarenakan perbedaan tafsir dan kepentingan yang muncul di setiap masa. Jadi gereja universal harus kembali pada Alkitab, harus kembali pada ajaran para rasul. Ya, Yesus tidak menuliskan buku. Yang menulis buku ini para rasul, ya, dan murid-murid para rasul, sumber terdekat dari para rasul ngajar apa? Contohnya Petrus ngajar apa? Markus menulis. Ya. Paulus ngomong apa? Lukas menulis. Seperti itu, ya. Jadi kita kembali ke titik itu, menghindari terjadinya perubahan pesan. Ya, seperti kalau kita bermain di kelas-kelas motivator gitu ya, 10 orang jejer, pesan kepada orang pertama, kalau disampaikan terus kepada orang ke-10, pesan ke orang nomor 10 sudah berubah, betul? Nah ini loh menghindari seperti ini, makanya harus kembali ke Alkitab. Jadi gereja yang universal dipersatukan dengan kitab suci, harus sebisa mungkin, semendekati mungkin.
itu pun masih kadang-kadang beda tafsir. Gitu ya. Jadi sudah seharusnya para penatua atau penilik jemaat atau gembala sidang atau pendeta gitu ya, berusaha memastikan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tadi dikatakan seperti itu. Ya, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Harus berusaha memastikan ajaran Kristus yang mendewasakan jemaat seperti apa. Ya. Sehingga jemaat memiliki kesatuan iman dan pertumbuhan rohani seperti Kristus. Sampai level seperti Kristus. Tujuan gereja itu. Jadi kalau ada gereja tujuannya cuma cari berkat, tidak menekankan hidup seperti Kristus hidup, sebetulnya itu sudah bukan gereja. Meskipun papan namanya besar, gereja ini, gereja itu. Ini yang nulis Alkitab sendiri. Iya kan? Kesatuan iman dalam sebuah jemaat itu mungkin. Karena kan ajarannya sama, seperti saya mengajarkan Anda semua mendengarkan, mengerti, sepakat, percaya, bisa. Tapi kalau gereja satu dengan gereja lain, bisa jadi itu sulit untuk menekankan iman yang sama. Lalu bagaimana? Ada kasih yang mempersatukan. Ya. Kesatuan iman dalam jemaat itu mungkin, namun kesatuan iman antar jemaat satu dengan yang lain itu sulit. Setiap jemaat merasa ajarannya berbeda dan merasa ajarannya paling benar. Visi misi gereja juga merasa berbeda dan masing-masing gereja merasa paling benar. Gitu ya. Dari zaman ke zaman, gereja mula-mula dan sampai gereja modern, penekanan pengajaran sudah terjadi dan semakin banyak variasinya. Ya. Namun jika ajaran Kristus yang paling dasar, yaitu kasih, bisa disepakati dan ditaati, maka kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus masih bisa dicapai. Ya, kesatuan tubuh Yesus universal. Kalau kesatuan iman dalam arti pengajaran, itu sulit Bapak Ibu. Yang kita mau menjadi seperti Kristus karena kita yakin bisa hidup kudus. Gereja lain tidak yakin hidup kudus dan tidak menekankan hidup seperti Kristus. Mana bisa jadi satu iman? Tidak bisa. Yang satu lain lagi menekankan berkat. Gereja ini ngomong soal rohani, gereja sana ngomong soal rohana. Mana bisa satu iman? Tidak bisa. Tapi oke lah, setidaknya kita sepakat enggak bahwa Kristus mengajarkan kasih, yang terutama adalah kasih. Setidaknya kita saling mengasihi. Kamu beda, menurut aku ini yang benar. Kamu enggak tepat. Tetapi setidaknya kalau aku punya kasih, aku menghormati kamu. Aku tidak memusuhi kamu. Itu sudah bagus. Tetapi banyak gereja melupakan kasih. Sehingga membidat-bidatkan yang lain. Gitu. Merasa paling benar, merasa paling utama, merasa gereja mula-mula, yang lain salah. Hal seperti ini sebetulnya kalau punya kasih, nggak akan terjadi permusuhan, tidak akan terjadi situasi yang panas antara gereja, gitu ya. Itu gereja universal. Ya. Mau enggak mau kita ya berdasar kasih saja. Saling melengkapi ya sudah, biar orang mencari gereja yang sesuai dengannya. Enggak cocok sama A ya ke gereja si B. Ya semoga di gereja B dia bertumbuh. Udah saling melengkapi. Enggak bertumbuh di sana puji Tuhan. Enggak bertumbuh di sini, bertumbuh di sana puji Tuhan. Udah, saling mengasihi saja. Saling melengkapi saja. Tetapi dalam jemaat lokal ini berbeda. Dalam jemaat lokal kesatuan iman masih bisa. Ya. Dalam jemaat lokal
Jemaat atau komunitas bisa dipandang sebagai suatu bangunan yang bertumbuh dengan kesamaan iman pada waktu yang sama. Demikian juga tiap-tiap pribadi sebagai suatu organisme yang hidup bertumbuh sebagai orang percaya yang ditambahkan pada bangunan itu. Gereja lokal ini juga bangunan, bukan gedung maksudnya ya, tapi bangunan rohani. Kita masing-masing ini adalah batu-batu yang ditumpuk menjadi sebuah bangunan rohani. Gereja lokal sebagai bangunan itu bisa satu iman. Karena dibangun dengan dasar pengajaran yang sama. Ya, bisa. Masalahnya banyak orang dalam sebuah jemaat tidak merasa memiliki fungsi apa-apa. Padahal tidak seperti itu. Ya, kita baca yuk 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya. Jemaat lokal dibangun atas orang-orang yang memiliki masing-masing karunia. Ya, jemaat lokal dibangun atas orang-orang dengan karunia-karunia rohani masing-masing. Tujuannya supaya gereja itu bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga gereja itu benar-benar efektif jadi alatnya Tuhan di muka bumi. Ya, itu gereja. Dikatakan tadi, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, suatu keimamatan, suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus berkenan kepada Allah. Kita percaya pada Yesus, kita mendengar ajarannya, kita mau hidup seperti Kristus, inilah yang menyukakan hati Bapak. Seperti Bapak suka pada Yesus, Bapak suka pada gerejanya. Bagaimana itu bisa menjadi sebuah gereja yang berkenan kepada Bapak? Nah, masing-masing orang harus memaksimalkan dirinya dengan karunia-Nya, sehingga bisa memberdayakan orang lain. Gereja ini wadah untuk memberdayakan. Yang pertama iman. Yang kedua yang lain. Banyak hal lain selama manusia hidup di bumi, maka manusia itu harus berdaya. Gereja ini bukan komunitas untuk patah semangat loh. Datang ke gereja lalu tujuannya mati, tidak loh. Memang gereja ini harus realistis. Suatu saat kita mati, kan gitu. Tapi sebelum mati kita harus mempersembahkan hidup. Jangan mati tanpa mempersembahkan hidup. Nah, mempersembahkan hidup itu bagaimana? 1, hidup kudus benar. 2, bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi jemaat, bermanfaat bagi orang non jemaat. Bermanfaat bagi masyarakat. Ada quote-nya Pak Eras yang bagus yang saya ambil. Kalau di bumi saja tidak bermanfaat, kalau di bumi saja selama hidup manusia itu tidak bermanfaat, di surga juga gak bakal bermanfaat, gak ada gunanya di surga, ngapain di surga? Anda harus bermanfaat bagi sesama. Untuk itulah karunia roh diberikan. Setiap orang sebagai makhluk hidup diibaratkan batu yang ditumpuk dan direkatkan dengan batu yang lain sebagai satu kesatuan bangunan. Tidak terpisahkan. Ya,
satu tujuan, yaitu menjadi imamat yang kudus di dalam Yesus sebagai persembahan kepada Allah. Setiap orang dengan bakat dan minatnya masing-masing dapat menjadi kekuatan bagi sebuah jemaat lokal, menjadi saksi Kristus, dan terus berkembang membangun tubuh Kristus, baik secara kualitas maupun kuantitas. Coba Anda evaluasi. Apa bakat dan minat Anda yang bisa Anda kembangkan? Jangan ngomong, saya tidak punya bakat Pak, saya tidak punya minat. Kan aneh itu. Semua orang harus bersumbangsih, memaksimalkan potensi. Itu karunia loh. Allah menghendaki tiap muridnya menjadi dewasa bahkan sempurna. Namun jangan dilupakan bahwa Allah juga menghendaki setiap orang menjadi selamat. Ya. Allah menghendaki jemaat ini dewasa, sempurna gitu ya. Namun jangan dilupakan, Tuhan gak mikirin kita tok. Tuhan juga mikirin orang lain di luar sana yang belum memperoleh keselamatan. Itu sebabnya gereja selain untuk memaksimalkan hidup serupa Allah, juga harus memikirkan keselamatan orang lain, menjangkau jiwa. Anda harus bergerak, ngajak orang bagaimana hadir di tempat ini untuk bertumbuh bersama. Tidak boleh diam. Kita harus berupaya. Dengan berbagai macam cara, termasuk ya kalau kita YouTube sudah, lalu ada ide buat video klip, sudah. Karena kan pertimbangannya orang malas dengar khotbah 1 jam. Oke lah dibuat khotbah 1 menitan. Lah gitu kadang-kadang masih tidak didengerin kan. Nah berbagai upaya harus diadakan supaya orang mau datang dan berubah. Itu tujuan gereja. Gereja bukan Gunung Kawi tempat orang cari berkat, tidak loh. Karena Tuhan sudah memberkati kita, bukan belum memberkati, sudah memberkati. Jadi kalau ada orang Kristen ke gereja cari berkat, itu salah alamat karena mereka sebetulnya sudah diberkati. Cuma mereka nggak ngerti berkat itu apa. Makanya datang ke gereja harus belajar. Harus sampai dewasa, sampai level tertentu serupa dengan Kristus. Nah ini. Untuk itulah setiap orang di dunia ini, apalagi dalam jemaat, pasti diperlengkapi dengan karunia roh. Pasti saya katakan. Saya juga baru mengerti. Dulu tidak mengerti. Saya pikir karunia roh, saya pikir dulu karunia roh itu karunia yang aneh-aneh, yang fantastis-fantastis. Tidak. Ya, untuk itulah setiap orang dalam jemaat pasti diperlengkapi karunia roh. Karunia roh harus dilihat sebagai cara Allah memberdayakan umat. Sehingga dapat menopang pekerjaan Tuhan di gereja lokal masing-masing. Ya. Saya mengatakan pasti sebab karunia roh bukan hanya dimiliki orang tertentu secara supranatural. Namun bisa diusahakan untuk dimiliki. Kecuali orang itu malas dan tidak berniat mendukung pekerjaan Tuhan, memang tidak bisa diapa-apakan. Kalau orang itu malas dan memang tidak berniat mendukung pekerjaan Tuhan, tidak bisa diapa-apakan. Tetapi selama orang itu tidak malas dan mau mendukung pekerjaan Tuhan, dia pasti bisa memberdayakan potensinya, karunia rohnya. Pasti bisa. Ya. Tadi saya sudah menyebut di awal bahwa karunia roh itu dari 9 karunia roh yang ada itu sekitar 3 atau 4 saja. Bahkan yang benar-benar murni itu 2 supranatural, yang lainnya enggak. Itu betul. Untuk memahami karunia roh dalam jemaat, kita akan belajar dari
ajaran Paulus di 1 Korintus 12 sampai 14 ya. 12, 13, 14, 4 pasal ini ngomong soal karunia. Tapi kita harus paham ya, karunia ini dinyatakan di Korintus kepada sebuah jemaat. Jadi karunia roh itu untuk memberdayakan jemaat. Itu dasarnya dulu. Bukan untuk orang perorangan dan gagah-gagahan, enggak. Dalam 1 Korintus 12, kita baca dulu aja ya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oke, di ayat pertama dikatakan, justru dikatakan karunia-karunia roh. Sebetulnya tidak ada kata karunia, tidak ada kata karisma. Di ayat pertama itu yang ada hanya kata roh, pneumatikon. Gitu ya, pneumatikon. Tolong munculkan 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia roh, ya sekarang tentang karunia-karunia roh. Karunia-karunia itu tidak ada. Sekarang tentang roh. Sekarang tentang pneumatikon. Maksudnya sekarang tentang hal-hal rohani, itu lebih tepat. Ya, tidak ada kata karisma di situ masalahnya. Ya, dikatakan di ayat 1 pneumatikon yang berarti hal-hal rohani, bukan jasmani maksudnya. Sekarang tentang hal-hal rohani ya, bukan daging ya, gitu loh maksudnya ya. Ini maksudnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan manusia yang bukan secara fisik. Maksud Paulus ngomong pneumatikon, sekarang tentang hal-hal rohani ya, bukan hal-hal fisik ya, gitu loh maksudnya. Paham maksudnya ya? Hal-hal yang tidak kelihatan. Sekarang aku mau ngomong hal-hal rohani, hal-hal yang tidak kelihatan, bukan hal-hal jasmani, gitu maksudnya. Ini maksud segala sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan manusia yang bukan secara fisik. Lalu sambung di ayat 2 dan 3. Dijelaskan bahwa semua hal yang bertujuan mengutuki Yesus bukan berasal dari Allah. Demikian sebaliknya, yang mengaku Yesus adalah Tuhan berasal dari Roh Allah. Sekarang tentang hal-hal rohani ya. Hal-hal rohani itu berarti pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu hal-hal rohani. Nah, kalau hal-hal rohani ini mengaku Yesus Tuhan, berarti itu roh dari Tuhan. Kalau pikiran perasaan kita itu menolak Yesus, itu berarti dari siapa? Dari dunia. Sebetulnya Paulus cuma mau menjelaskan itu. Kalau mengutuki Yesus itu dari dunia. Kalau mengakui Yesus sebagai Tuhan itu dari Roh Allah. Gitu ya. Ingat ini. Jasmani, rohani. Omong masalah rohani. Yang menolak Yesus berarti dari daging, dari dunia. Dipengaruhi dunia. Kalau roh kita ini dipengaruhi oleh Tuhan, mengaku Yesus Tuhan, itu tandanya kita dipengaruhi oleh Tuhan. Udah gitu aja. Jadi dalam hal ini maksudnya tidak mungkin roh yang satu memuliakan Tuhan sekaligus mengutuki Yesus. Maksudnya itu. Kalau seseorang itu memuliakan Tuhan, itu jelas dari Tuhan. Kan tidak mungkin orang pelin-pelan. Kita sebetulnya, ya kita bagaimana? Mengakui Yesus Tuhan atau menolak Yesus atau mengutuki Yesus, yang mana? Kan tidak mungkin dua-duanya jalan. Iya kan? Ini kan muncul dari pengertian.
Jadi dalam hal ini maksudnya tidak mungkin dalam roh yang satu di dalam kita ini memuliakan Tuhan sekaligus mengutuki Yesus. Manusia yang memiliki satu roh, jika tidak dipengaruhi Allah, maka dia dipengaruhi iblis. Itu aja maksudnya. Paulus selalu mengkontraskan antara roh dan daging. Ingat? Ya, ini pemahaman Yunani, kita harus masuk ke sana. Ini harus masuk ke zaman itu, pengertian zaman itu. Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Apa kamu kehendaki gitu maksudnya. Ibaratnya membaca ayat ngirimi mendadak. Ya, jadi di Galatia dijelaskan bahwa roh dan daging itu kontras. Roh dan daging selalu bertentangan. Roh selalu diposisikan, ya roh selalu diposisikan, ya dengan hal-hal keinginan baik, ilahi. Ya, daging selalu diposisikan dengan segala yang jahat atau duniawi. Paham ya? Anda jangan bingung, Anda jangan selalu berasumsi kalau ngomong roh itu Roh Kudus. Belum tentu seperti itu. Ya, belum tentu seperti itu. Meskipun memang ada kaitannya, tetapi tidak langsung Bapak Ibu, ya. Ya, ini roh. Ini daging. Galatia 5 ayat 17. Manusia ini kan terdiri daging dan roh. Pemikiran orang-orang zaman perjanjian baru itu selalu berpikir bahwa roh dan daging ini kontras. Berlawanan. Daging ingin dipuaskan, ingin dinikmatkan, disenangkan gitu ya. Sedangkan roh seharusnya berasal dari Allah. Itu hal-hal yang baik yang bertentangan dengan keinginan daging. Selalu seperti itu. Makanya dikatakan tadi ya, di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 coba dibaca lagi. Coba munculkan aja. Sekarang tentang pneumatikon, sekarang tentang hal-hal rohani yang dimaksud ini. Yang dimaksud yang merah. Paulus sedang tidak ngomong yang daging. Gitu ya. Lalu di ayat 2 sampai 3 dikatakan semua yang mengutuki Yesus bukan berasal dari Allah. Ya. Demikian sebaliknya, yang mengaku Yesus Tuhan berasal dari Allah. Kalau rohmu mengaku Yesus Tuhan, itu dipengaruhi Allah berarti. Allah. Dipengaruhi. Kalau rohmu, pikiranmu menolak Yesus, mengutuki Yesus, kamu dipengaruhi daging. Jadi yang mana kita? Hal-hal rohani pasti rohnya menghasilkan buah. Pasti menghasilkan sesuatu yang berguna bagi hidupmu dan bagi jemaat. Sesuatu yang baik itu tidak akan egois menyenangkan diri sendiri. Sesuatu yang baik itu dari Allah untuk membangun sesama. Itu maksudnya.
Sedangkan kata karunia di ayat 4 berasal dari kata karisma. Ya, ini kita masuk tadi pengertian roh ya, supaya Anda tahu maksudnya roh itu apa. Sedangkan kata karunia di ayat 4 berasal dari kata karisma yang berarti pemberian. Ini berarti karunia roh, berarti pemberian Allah kepada manusia yang bukan berhubungan dengan fisik dan tidak seharusnya selalu dihubungkan dengan kondisi supranatural. Ini kita ya, ini manusia kan, manusia ini kan hidup karena daging dan roh bertemu, betul? Nah, sekarang tentang hal-hal rohani, Allah memberi karunia. Allah melengkapi manusia dengan roh. Ini penuh dengan apa? Karunia, penuh dengan kelengkapan. Ya. Karunia roh berarti pemberian, karunia roh, pemberian roh. Jadi roh kita tuh diperlengkapi dengan pemberian Allah kepada manusia. Pemberian ini tidak bersifat fisik. Apa yang diterima roh, karunia-karunia roh, yang dimiliki roh, itu tidak bersifat fisik. Itu aja maksudnya sebetulnya. Jadi karunia roh itu kelengkapan manusia, potensi manusia yang tidak bersifat fisik. Saya kuat, itu fisik. Tubuh saya bagus, saya cantik, saya ganteng, itu fisik. Kalau karunia roh, berhikmat, berpengetahuan, itu maksudnya. Manusia adalah ciptaan Allah yang segambar dan serupa. Ya, manusia adalah ciptaan Allah yang segambar dan serupa. Ini berarti pikiran, perasaan, dan kehendaknya ada di dalam diri manusia. Betul ya? Manusia diciptakan dengan apa? Manusia diciptakan segambar dan serupa. Berarti manusia punya pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Pikiran, perasaan, dan kehendak bebas ini adalah pemberian, ini karunia. Sehingga manusia bisa berpengetahuan, sehingga manusia bisa berhikmat, sehingga manusia bisa beriman, berbicara, berbahasa, mempertimbangkan, menilai segala sesuatu, dan akhirnya memutuskan. Ini loh karunia. Jadi jangan terlalu berlebihan berpikir supranatural. Saya enggak menolak hal-hal supranatural ya. Tetapi kalau karunia roh ini ngomong masalah supranatural, itu gereja-gereja yang lain selain karismatik, enggak punya roh semua berarti. Betul ya? Kan enggak mungkin seperti itu. Memang ada pemberian yang unik, yang tidak dimiliki pada umumnya manusia, seperti membuat mujizat, bernubuat. Namun pada umumnya Allah sudah memperlengkapi manusia dengan pikiran, perasaan, dan kehendak untuk berdaya guna, untuk saling memberkati, untuk saling melengkapi. Sudah. Di mana karunia roh Anda? Coba di mana? Ya pikir aja, Anda punya otak. Anda punya perasaan, Anda punya pikiran, itu kan karunia. Jadi dalam memahami karunia roh, tidak boleh selalu dipahami sebagai pemberian supranatural saja. Banyak pemberian Allah itu natural, yang bisa dikembangkan atau dimaksimalkan. Itu karunia. Jika karunia dipahami hanya supranatural, maka tidak semua gereja mampu bertumbuh. Karena tidak semua gereja ngeroh. Akhirnya yang bertumbuh cuma gereja Pantekosta, karismatik. Apa seperti itu? Padahal gereja Pantekosta dan gereja karismatik tidak punya karunia berhikmat, tidak punya loh. Karunia berpengetahuan juga jarang loh. Kan tidak seperti itu. Ibarat beasiswa, ya ibarat beasiswa.
Beasiswa, Anda tahu beasiswa ya? Itu kan pemberian. Pemberian itu karunia kan? Beasiswa, karunia, pemberian itu karunia. Ibarat beasiswa, ini adalah pemberian, tetapi untuk menjadi cerdas maka seseorang tetap harus sekolah, belajar dan diuji. Orang yang dapat beasiswa, kuliah, sekolah, tetap masuk sekolah kan? Tetap belajar, tetap ngerjakan tugas, tetap diuji kan? Baru jadi pinter. Enggak berarti dikasih beasiswa langsung pinter. Demikianlah karunia yang kita miliki. Pikiran, perasaan, dan kehendak bebas kita harus dipakai semaksimal mungkin. Gitu ya. Demikian karunia roh, bukan berarti pemberian yang secara supranatural. Ya demikianlah karunia roh, bukan berarti pemberian secara supranatural yang secara tiba-tiba bisa atau mampu melakukan sesuatu hal. Namun bisa diperoleh dengan mengembangkan pemberian Allah yang sudah dimiliki sejak bayi. Sejak bayi kita punya apa? Itu karunia. 9 karunia itu 9 karunia yang ada di 1 Korintus 12, 5-7 diantaranya itu dari kecil sudah kita miliki loh. Cuman mau dikembangkan apa enggak? Disebut karunia roh berasal dari Allah, sebab manusia diciptakan oleh Allah. Ya, ini penting, kalimat penting. Disebut karunia roh karena berasal dari Allah. Ya, manusia diciptakan oleh Allah. Manusia dihembus dengan nafas Allah. Itu karunia. Gitu ya. Di dalam roh kita ini penuh dengan karunia yang bisa dikembangkan. Itu pengertian zaman itu ya, gitu. Diperlengkapi oleh Allah, ya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah, diperlengkapi oleh Allah, dan seharusnya segala pemberian Allah ini digunakan untuk membangun jemaat. Untuk membangun diri kita dan sesama dalam komunitas. Tujuannya Allah itu. Tujuannya gereja itu supaya memaksimalkan potensi jemaat yang ada. Tujuan gereja itu. Yang pertama potensi rohani dalam arti kekudusan. Yang kedua, kecerdasannya, hikmatnya untuk menunjang karya keselamatan. Gitu ya. Tidak ada manusia yang tidak punya karunia roh dan tidak ada anggota jemaat yang tidak berfaedah bagi komunitasnya. Tidak ada. Semua berfaedah bagi anggota yang lain. Coba Anda pikir, lihat toleh kanan kiri. Sebelah Anda yang tidak bermanfaat? Kalau ada diringkes aja. Saya yakin nggak ada. Semua bermanfaat. Semua bisa mendukung yang lain kan? Satu Korintus 12, kebanyakan karunia yang diberikan bersifat natural, bukan supranatural. Hanya 3-4 karunia yang bersifat supranatural. Jika kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 7-11, ada bermacam-macam karunia yang dinyatakan oleh roh yang satu. Belum tentu dari Allah. Belum tentu berkaitan langsung dengan Allah. Roh ini dari Allah, tetapi tidak berkaitan langsung dengan roh Allah. Gitu ya. Memang ini roh yang satu, roh kita semua kan dari Tuhan. Kan kita punya roh ini kan dari Allah. Allah Bapa itu sumber segala roh. Roh dari roh yang satu ini punya potensi. Kembangkan. Jadi jangan langsung dianggap ini karunia Roh Kudus secara langsung. Tidak. Karunia Roh Kudus ya berarti karunia roh Allah. Betul, tapi dikembangkan apa tidak tergantung manusianya. Kita baca aja yuk, coba. 1 Korintus 12 ayat 7-11. 1 Korintus 12 ayat 7-11. Ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama.
Sebab kepada yang seorang Sebentar roh, Pak, sebentar. Untuk kepentingan, sebentar, yang nomor 7, pasal 7, ayat 7. Untuk kepentingan bersama loh. Tuhan nggak menciptakan manusia itu individualis. Kepentingan bersama. Lanjut, silakan Pak. ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Oke. Roh kita berasal dari Allah. Roh yang ada pada kita yang dari Allah ini penuh dengan potensi, penuh dengan karunia. Gunakan untuk kepentingan bersama. Gitu. Gunakan untuk kepentingan jemaat, gunakan untuk kepentingan masyarakat, boleh. Itu jadi terang namanya. Ya. Ada 9 karunia. Ya, ini sepintas kita bahas ya. Nanti lebih mendetailnya pertemuan ke depan. Yang pertama berkata hikmat. Logos Sophias, bahasa Yunaninya. Ini artinya kemampuan menggunakan pengetahuan untuk bertindak tepat. Kecerdasan batin, kecerdasan roh. Orang kalau banyak belajar, banyak tahu, ya, dia akan bisa memutuskan dengan bijak. Itu hikmat. Kalau orang belajar, air panas itu mendidih. Suhunya bisa 100 derajat. Dia akan berhikmat kalau ada air panas tidak langsung diminum. Kan gitu. Ini contoh sederhana. Hikmat lebih dari itu. Ya. Berkata pengetahuan. Logos Gnoseos. Berkata dengan pengetahuan, logos gnoseos. Artinya punya wawasan, punya kepandaian, punya kepengetahuan. Kita dari kecil sudah disekolahkan, itu kan pengetahuan. Dipakai enggak pengetahuan kita sekolah? Dipakai enggak otak kita? Ya, kalau kita nonton yang enggak perlu saja, yang enggak jelas terus, ya kita enggak punya pengetahuan. Tetapi kalau kita belajar, kita punya pengetahuan, itu karunia. Iman atau pistis artinya keyakinan, percaya, kesetiaan. Ya, itu karunia. Yang disebut karunia itu kita bisa berpikir benar apa salah, ini kehendak Tuhan atau bukan, dan kita bisa taat atau tidak. Itu kan karunia. Menyembuhkan, ya. Artinya menyembuhkan atau mengobati. Jangan dianggap selalu supranatural. Dokter sekolah bisa mengobati, itu karunia. Kalau dalam jemaat ini tidak ada yang punya kuasa menyembuhkan atau supranatural, nah gimana? Tapi kalau ada dokter kan bisa diusahakan. Jadi nggak tergantung orang yang buat mujizat, gitu ya. Nah, meskipun karunia mujizat juga ada, ya. Karunia mujizat.
Lalu ada karunia bernubuat, artinya ucapan kenabian, pesan ilahi. Ini supranatural, sama seperti mujizat. Minggu depan saya jelaskan. Ya. Lalu ada karunia membedakan bermacam-macam roh. Anda pikir ini supranatural? Tidak. Kalau orang punya kecerdasan roh, punya karunia hikmat gitu ya, dia bisa memahami ini. Lalu ada karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Sebetulnya tidak ada roh ya, berkata-kata dengan bahasa, itu aja. Tidak ada kata roh di ayat itu sebetulnya. Ya, di LAI ditambahi roh, harusnya tidak ada kata penuma di bahasa aslinya. Ini karunia berbahasa asing maksudnya. Dan yang nomor 9, karunia menafsirkan bahasa asing. Kalau di dalam sebuah jemaat, karunia bahasa asing itu tidak jelas, tidak ada yang bisa menafsirkan, apa gunanya orang berbahasa asing? Di gereja-gereja karismatik Pantai Kosta, ya, hal itu banyak terjadi. Idealnya ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada yang menafsirkan, ada gunanya enggak? Saya tidak mau ngomong berguna atau tidak ya, nanti salah. Pikiran sendiri, itu kalau orang ngomong tidak ada yang tahu artinya, berguna apa tidak? Ya, karena tahu ya, dari awal tujuannya untuk kepentingan bersama. Nah kalau memuaskan diri sendiri, itu bukan untuk kepentingan bersama. Ini konteksnya kepentingan bersama. Oke. Detailnya, ya detail penjelasan karunia 1 sampai 9 minggu depan saya jelaskan. Saya hanya memberi pengantar supaya Anda punya wawasan dulu, oh karunia ini enggak mesti supranatural. Karunia ini melengkapi jemaat, karunia ini untuk kepentingan bersama. Seharusnya ya memahami ini bisa membuat setiap gereja, bukan gereja ini saja, setiap gereja akhirnya bisa maksimal. Seharusnya. Wah kita tidak bisa maksimal Pak, kita kekurangan orang yang punya karunia. Karunia apa? Karunia supranatural cuma 2 di sini. Yang lainnya bukan. Mujizat dan bernubuat, lainnya bukan. Itu karunia umum yang bisa dikembangkan oleh setiap orang.